Halo Bra, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita akan membahas ramalan zodiak di hari Sabtu, tanggal 28 Maret tahun 2020. Nah, untuk urut-urutannya Bro, dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius sampai dengan Sagittarius. Jadi untuk urut-urutannya berdasarkan bulan kelahiran ya Bro ya. Oke, langsung saja kita akan membacakan ramalan zodiak di hari Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2020. Kemudian Bro, untuk ramalan tanggal lahir seperti biasa akan saya tempatkan di akhir video. Untuk pembukaan ramalan di hari Sabtu ini, untuk kamu yang punya zodiak Capricorn seperti apa? Ada kartu Two of Wands dan ada kartu Queen of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan sebenarnya kamu ini terlalu terlalu tidak menikmati keadaan kamu saat ini. Di hari Sabtu ini, di minggu ini, kamu terlalu tidak menikmati keadaan kamu saat ini. Karena apa? Karena sepertinya kamu seperti berusaha untuk yang namanya mendikte Tuhan. Kok bisa seperti itu? Karena kenyataan tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kamu. Tetapi kamu harus mengambil dari sisi positifnya bahwa Tuhan itu tahu kamu tuh belum membutuhkan. Makanya Tuhan tahan dulu, tidak langsung Tuhan berikan dari jawaban doa kamu. Kamu harus berpikir positif sampai ke situ. Intinya apa? Tuhan itu akan menjawab doa kamu di saat waktu yang tepat. Kalau belum tepat, ya Tuhan belum akan memberikan itu semua. Contohnya, ibarat kata kecil gini. Ada seorang anak kecil, dia dikasih pisau, ya nggak bisa. Pisau itu malah bisa melukai dirinya sendiri. Termasuk itu, jawaban dari doa kamu belum terkabulkan karena apa? Karena bisa jadi jika Tuhan kabulkan sekarang, itu malah akan melukai diri kamu. Jadi kamu harus berpikir positif terhadap hal itu. Oleh sebab itu, usahakan di hari Sabtu ini kamu harus berpikir positif terhadap keadaan kamu saat ini. Tetapi kamu harus yakin bahwa nanti ketika memasuki bulan April tahun 2020, kamu akan sampai kepada tujuan kamu, kepada harapan kamu, dan itu yang harus kamu syukuri di bulan April nanti. Kemudian kalau dari sisi asmara sebenarnya sih tidak terlalu baik ya. Di situ ada kartu Two of Wands. Artinya gini, kalau dalam sisi asmara seorang Capricorn itu hubungan asmara yang baik itu adalah berdua, bukan mendua. Kalau mendua itu berarti dia tidak baik buat kamu. Intinya gini, kalau pasangan kamu itu baik buat kamu, maka dia bisa mengerti kamu, bisa memahami kamu, dan bisa memahami karakter kamu secara keseluruhan. Tetapi jika dia masih seperti itu, masih menyakiti kamu, melukai kamu, mengecewakan kamu, bagi yang belum menikah, maka kamu harus open minded, kamu harus membuka diri. Bahwa untuk hubungan asmara itu satu untuk selamanya. Ketika kamu mendapatkan pasangan yang tidak sesuai dengan proporsi kehidupan kamu, maka kamu akan menyesal seumur hidup kamu. Dan buat kamu yang sudah menikah, ketika ada persoalan, alangkah lebih baiknya dibicarakan terlebih dahulu, terus kemudian diselesaikan. Hal itu lebih bijak untuk dilakukan di tengah kondisi yang seperti ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Seven of Swords dan ada kartu Nine of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan Aquarius di hari Sabtu ini agak sedikit memaksa ya, agak sedikit memaksa keinginan, memaksakan kehendak, padahal situasi saat ini sedang tidak berpihak kepada Aquarius. Nah, dampaknya dari kamu maksa ini apa? Dampaknya adalah kamu nggak bisa mencapai target kamu sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Nah, target itu apa? Mungkin dari sisi keuangan ya. Di sini kalau dari sisi keuangan targetnya itu sangat tinggi, tetapi untuk mencapai itu kamu masih berkutat di dalam lingkup yang masih berjuang. Katakanlah seperti ini, kamu ada pemasukan itu tidak bisa membantu kamu untuk level up gitu loh. Jadi ketika ada pemasukan, malah pemasukan itu kamu gunakan untuk keperluan yang tidak penting atau keperluan yang lainnya, atau kepentingan yang sebenarnya tidak terlalu kamu butuhkan. Nah, hal ini dari sisi keuangan yang harus kamu waspadai. Kalau dari sisi lain, kamu saat ini sedang berada dalam suatu fase kebimbangan. Kenapa? Selain kamu orangnya suka maksa, kamu juga mudah bimbang. Kamu nggak tahu kamu harus meletakkan masalah kamu ini di mana. Di sini ada kartu Nine of Wands. Kamu nggak tahu bagaimana meletakkan ini sesuai dengan tingkatan dan proporsinya.
Nah, oleh karena sebab itu terkadang kamu sering memaksa dengan apa? Dengan pedang yang ada di sini. Jadi kamu seakan-akan ingin memaksakan keadaan agar keadaan yang buruk cepat berlalu dan keadaan yang baik agar terus berlama-lama dengan kamu. Nggak bisa seperti itu. Yang namanya kehidupan itu selalu berputar. Terkadang kita di atas, terkadang kita di tengah, dan terkadang kita di bawah. Nah, fase kamu saat ini sedang menuju ke atas. Oke, sedang menuju ke atas ya, perlu digarisbawahi, sedang menuju ke atas. Dari awal tahun 2020 sampai dengan bulan Maret ini fase kamu tuh berjalan menuju ke atas. Jadi kamu harus menyikapi proses hidup kamu ini dengan dengan lapang dada lah. Ketika ada masalah ya harus kamu selesaikan, ketika ada persoalan yang harus kamu hadapi. Jadi untuk menuju ke atas kembali itu perlu proses yang memang agak sedikit rumit, dan kamu harus yakin bahwa kamu bisa melalui itu di bulan Maret tahun 2020 ini. Oke? Dari sisi asmara sepertinya ada gesekan-gesekan yang sebenarnya terlihat sangat sepele, tetapi kalau kamu terlalu menyepelekan, justru gesekan-gesekan itu akan menimbulkan percikan api yang semakin membesar. Jadi sebelum masalah itu besar, lebih baik masalah itu kamu putuskan terlebih dahulu, kamu selesaikan terlebih dahulu, daripada malah ketika kamu menyepelekan malah masalah itu semakin besar dan malah akan mempengaruhi kondisi hubungan asmara kamu. Di tengah kondisi yang seperti ini, kalau hubungan asmara kamu bermasalah kan malah nggak enak. Jadi lebih baik ketika ada masalah harus segera diselesaikan. Oke, untuk kamu yang punya zodiak Aquarius. Kemudian untuk kamu yang punya zodiak Pisces, ada kartu Pack of Wands dan ada kartu The Hermit. Di sini kalau secara kondisi agak sedikit tidak stabil ya. Kenapa tidak stabil? Karena di tengah fase seperti saat ini, kondisi Pisces ini kadang sedih, kadang bahagia tapi sedih, kadang sedih tapi bahagia. Sepertinya ada banyak pikiran yang saat ini sedang Pisces alami. Oleh karena itu apa? Untuk mencapai suatu kebahagiaan bagi zodiak Pisces itu perlu cahaya penerang bagi kehidupan seorang Pisces. Nah, siapakah cahaya penerang itu? Bisa jadi orang tua kamu, bisa jadi pasangan kamu, bisa jadi sahabat kamu. Jadi kamu harus menemukan cahaya terang yang bisa menerangi kehidupan kamu untuk menuju kebahagiaan kamu. Kalau kamu nggak bisa mencari siapa penerang ini, maka untuk mencapai ke titik kebahagiaan kamu ini ya agak sedikit rumit. Karena apa? Karena kamu itu kadang orangnya itu terlalu banyak menyimpan masalah. Masalah kamu terlalu kamu simpan sendirian. Kamu sok berlagak, sok kuat, padahal hati kamu itu rapuh. Nah, hal ini yang sering menjadi kelemahan Pisces di bulan Maret tahun 2020 ini. Kalau untuk masalah keuangan seperti apa? Masalah keuangan juga butuh yang namanya penerang. Jadi biar kamu tuh tahu loh, keuangan kamu tuh digunakan untuk apa-apa aja itu harus kamu tahu. Jangan sampai kamu tuh mengeluarkan uang tapi kamu tuh nggak tahu uang itu keluar untuk apa, untuk kebutuhan apa, untuk membeli apa. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau seperti itu ya nanti keuangan kamu akan kacau. Kalau untuk hubungan asmara, di sini ada kartu The Hermit dan ada kartu Pack of Wands. Butuh juga yang namanya penerang di dalam suatu hubungan ya. Jadi ketika Pisces ada masalah, seharusnya pasangan kamu itu bisa memberikan solusi. Begitu pula sebaliknya, ketika pasangan kamu ada masalah, Pisces harus bisa memberikan solusi. Ketika ini terjadi, maka kehidupan asmara kamu akan berada dalam fase yang lancar, akan dalam fase yang cukup menyenangkan di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Aries, sebelumnya untuk zodiak Aries ramalan bulanan untuk bulan April sudah saya posting, silahkan cek di video yang ini. Ada kartu Ace of Wands dan ada kartu Three of Wands. Di sini artinya apa? Di sini sebenarnya Aries itu bukan nggak mau bertahan di hari Sabtu ini, tetapi setiap kali ada kesempatan itu selalu mengecewakan Aries. Jadi Aries itu terkadang gini, dia mau bertahan, tetapi setiap kali ada kesempatan tapi selalu mengecewakan Aries. Jadi Aries saat ini fokusnya adalah tidak menjalani lagi kehidupan di bulan Maret, tetapi sudah sudah melompat bagaimana dia menentukan kehidupan di bulan April tahun 2020. Jadi gini, di bulan Maret tahun 2020 ini Aries bukannya tidak mau bertahan, tetapi ketika harapan keadaan itu mengecewakan bagi seorang Aries, maka Aries akan berpikir out of the box, akan keluar dari jalurnya dan memikirkan hal yang lebih realistis. Dan hal yang lebih realistis bagi seorang Aries adalah bagaimana untuk menghadapi bulan April tahun 2020 nanti. Meskipun saya katakan kesempatan-kesempatan itu terus ada, usahakan kamu harus mengambil keputusan yang tepat untuk mengambil kesempatan tersebut. Jadi jangan sampai kesempatan itu berlalu begitu saja.
Di ibarat kata ini ada orang megang 3 tongkat, tetapi dia menancapkan tongkatnya itu kepada tancapan yang salah, sehingga kesempatan itu berlalu begitu saja. Nah, di kesempatan terakhir ini, usahakan di bulan April ya. 3 ini kan melambangkan 3 bulan. Januari, Februari, dan Maret. Nah, di kesempatan yang keempat atau di bulan April, di bulan April tahun 2020, kamu harus menancapkan ke titik yang tepat, sehingga kamu menjalani 1 bulan di bulan April tahun 2020 nanti akan penuh dengan kebahagiaan, kelancaran dari sisi rezeki, kebahagiaan dari sisi asmara. Nah, itu kan yang menjadi harapan kamu seorang Aries di bulan April tahun 2020 nanti. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries untuk saat ini. Oke, meskipun pikiran kamu sudah jauh ke bulan April, tetapi saat ini kamu menjalani kehidupan masih di bulan Maret. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Taurus, ada kartu Three of Cups dan kemudian ada kartu Two of Pentacles. Di sini percaya atau tidak, 99% seorang Taurus itu mudah percaya sama orang lain. Ketika Taurus itu mudah percaya sama orang lain, yang ada Taurus itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain, termasuk oleh sahabatnya. Di situ ada kartu Three of Cups yang bisa kalian lihat. Taurus berada di cewek yang berbaju biru, diapit oleh 2 cewek yang berbaju merah jambu dan berbaju hijau. Nah, 2 orang ini bersindikat untuk menusuk dari belakang seorang Taurus. Nah, kejadian ini terus-menerus terjadi di dalam kehidupan Taurus, yaitu sering banget dimanfaatkan oleh orang lain. Hal ini karena apa? Karena kamu terlalu mudah percaya. Termasuk di hari Sabtu ini, kepercayaan kamu terhadap orang lain itu sangat tinggi. Sehingga ketika kamu disakiti itu kamu cuma bisa bilang pasrah, pasrah dan pasrah. Nah, ketika kamu pasrah, maka kamu akan menjadi pusing sendiri, akan jadi dilema. Nah, ketika kamu dilema, kamu akan jadi depresi, tertekan. Kamu nggak mau persahabatan kamu ini rusak, tetapi kamu juga tersiksa. Jadi kamu antara kedua pilihan yang bingung. Kamu nggak mau pertemanan kamu ini rusak, dan kamu juga nggak mau juga tersakiti. Jadi kamu serba salah. Dan endingnya kamu lebih cenderung memilih untuk mengalah dengan keadaan. Sehingga sampai saat ini di hari Sabtu tanggal 28 Maret kamu merasa tertekan, termasuk dalam kondisi keuangan. Kamu tuh kalau misalkan temanmu tuh mau minjem uang, kamu tuh orang itu segenan, jadi mesti kamu pinjemin. Tetapi ketika nanti kamu menagih uang itu, kamu seakan-akan jadi pengemis. Nah, ini yang salah dari diri kamu. Usahakan kalau kamu mau minjemin uang tuh ya dengan orang yang konsekuen gitu loh. Mau bayar kapan? Tanggal 5. Oke, tanggal 5 dia bayar atau setidaknya dia mencicil. Tapi kalau ketika kamu meminjamkan uang, temanmu itu ternyata malah mengulur-ulur waktu dan bakal lebih galak daripada kamu, nah ini yang nggak bener, ini yang nggak baik untuk kehidupan kamu. Jadi usahakan dari sisi keuangan berhati-hatilah dalam memberikan pinjaman. Untuk sisi asmara juga harus berhati-hati, jangan sampai kondisi kamu yang saat ini sedang bimbang, dilema, mempengaruhi kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Karena kalau hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu ini terpengaruhi, maka yang ada akan ada suatu masalah. Pikiran kamu udah ruwet, malah ditambah ruwet dengan pikiran hubungan asmara kamu. Jadi harus berhati-hati. Oke, semangat terus buat Taurus di hari Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Gemini, ada kartu Nine of Swords, The Empress. Sebenarnya Gemini terlalu banyak yang namanya mengungkit-ungkit masa lalu. Memang masa lalu itu biarlah menjadi masa lalu, jangan kau ungkit, jangan kau ingatkan aku gitu loh. Jadi ibarat kata masa lalu itu adalah suatu preferensi yang kamu gunakan untuk acuan masa depan kamu. Jadi masa lalu ini sangat bagus sekali kalau bisa kamu jadikan suatu acuan untuk kamu bisa mencapai kesuksesan di masa depan. Yang namanya untuk mencapai kesuksesan di masa depan adalah apa yang kamu lakukan sekarang dan apa yang kamu perbaiki di masa lalu. Nah, hal ini yang harus kamu lakukan untuk zodiak Gemini, terutama untuk menghadapi bulan April tahun 2020 nanti. Intinya apa? Intinya meskipun kamu bukan pahlawan, tetapi kamu harus terus berjuang, oke? Kamu harus terus mempertahankan prinsip dan keyakinan kamu meskipun kamu bukan benteng. Jadi kamu harus mempertahankan prinsip hidup kamu untuk mencapai tujuan kamu di tahun 2020 ini. Sisi keuangan di tengah fase seperti ini memang agak sedikit berbelit-belit, tetapi setidaknya kau bisa manajemen keuangan dengan baik, sehingga untuk masalah keuangan bisa saya pastikan di hari Sabtu ini cukup aman,
untuk hari Minggu nanti pun juga cukup aman juga sih sepertinya. Jadi tidak perlu kamu khawatirkan kalau dalam sisi keuangan ya. Kalau dari sisi asmara yang perlu kamu khawatirkan adalah krisis kepercayaan. Ini entah Gemini yang kurang percaya atau pasangan kamu yang tidak percayaan sama kamu. Di sini sepertinya untuk kamu yang punya zodiak Gemini tidak terlalu menaruh rasa percaya sepenuhnya dengan pasangan di hari Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2020 ini. Jadi intinya harus tingkatkan lagi yang namanya rasa kepercayaan satu sama lain, karena kehidupan asmara itu adalah bagaimana kedua orang bisa saling percaya satu sama lain. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2020. Kemudian Cancer, seperti apa Cancer? Ada kartu Ace of Swords dan kemudian ada kartu Seven of Pentacles. Dari sisi keuangan terlebih dahulu akan saya bahas. Cancer berada dalam fase yang cukup memprihatinkan dalam kondisi keuangan. Kenapa saya katakan demikian? Sepertinya ada rasa hilang gairah di dalam kehidupan Cancer dalam mencari rezeki. Nah, hal ini sering banget terjadi untuk siapapun, bukan cuma Cancer saja. Untuk siapapun yang namanya manusia, kita pasti ada fase di mana kita berada di titik yang paling melelahkan dalam kehidupan kita. Nah, mungkin Cancer saat ini sedang berada di dalam fase atau titik tersebut. Sehingga hal ini kamu harus melakukan apa? Melakukan bermuhasabah diri atau merenungi diri, mengevaluasi diri bahwa apa yang sudah kamu lakukan pasti ada yang salah dengan kehidupan kamu. Nah, maka pentingnya dari mengevaluasi diri adalah apa? Adalah mengetahui apa yang sudah kamu lakukan, apa kesalahan yang sudah kamu perbuat. Sehingga kalau kamu bisa bermuhasabah diri, maka kamu bisa menentukan nih, wah ini salah, ini salah, ini salah. Jadi kamu bisa memperbaiki yang namanya kesalahan, termasuk dalam kondisi finansial. Nah, ketika kamu sudah bisa mengetahui kesalahan kamu dan mengevaluasi, baru kamu itu bisa terbang lagi. Meskipun kepiting tidak bisa terbang, tetapi kamu harus berhati-hati. Di sini ada elang yang sewaktu-waktu bisa memangsa kepiting dan menjatuhkan kamu ke jurang permasalahan. Di sini ada elang yang mengelilingi pedang, dan di bawah sini ya, kelihatan nggak ya? Mungkin di baliknya. Nah, di bawah sini ada kepiting yang sedang meraung-raung, sedang dalam masalah. Nah, elang ini sewaktu-waktu bisa mencengkram kamu, membawa terbang tinggi, seakan-akan membawa sebuah harapan yang nyata, tetapi nanti kamu dijatuhkan ke bawah dan kamu menjadi mangsa seekor elang tersebut. Artinya apa? Di bulan April nanti kamu akan menemui banyak masalah. Kamu harus berhati-hati terhadap hal itu. Ketika kamu bisa berhati-hati terhadap hal itu, maka usahakan untuk berhati-hati terhadap sekitar kamu. Ingat ya, harus waspada, oke? Termasuk dalam hubungan asmara kamu juga harus waspada, oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu si Singa atau zodiak Leo, ada kartu Four of Cup dan ada kartu The Tower. Cukup ini ya. Sepertinya seperti ini ya. Leo akan ada dalam permasalahan yang cukup kompleks, yang cukup rumit. Permasalahan asmara, Leo sepertinya ada masalah soal pengendalian emosi. Di hari Sabtu ini sepertinya masalah emosi seorang Leo ini sangat memuncak ya. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Di hari Sabtu ini sepertinya emosi Leo itu tidak stabil, sehingga dalam hubungan asmara agak sedikit bermasalah untuk kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu ini. Kemudian dari sisi keuangan pun juga ada The Tower atau kehancuran. Meskipun hancurnya tidak seluruhnya bruk begitu, tetapi ada kehancuran yang disebabkan oleh kesalahan kamu dalam melangkah. Kesalahannya kamu apa? Tidak bisa memeta-metakan mana masalah yang penting dan mana masalah yang terlihat sepele, sehingga kamu cenderung abai terhadap hal itu, sehingga terjadi keruntuhan atau percekcokan di dalam kondusivitas keuangan kamu. Maka kamu akan bersusah payah nanti ketika menghadapi di hari Senin depan sampai dengan awal April, akan bersusah payah untuk mengembalikan apa yang sudah kamu hancurkan di hari ini. Jadi kamu harus waspada, harus berhati-hati, jangan sampai hal ini terjadi. Untuk urusan yang lain sepertinya juga kamu agak sedikit keblinger lah. Kamu salah untuk melangkah, sehingga kamu harus sedikit berhenti, kemudian kamu mundur,
kamu tentukan arah dan tujuan lagi. Jadi ketika kamu sudah mengetahui kamu salah langkah, usahakan tolong berhenti dan jangan diteruskan. Karena kalau kamu teruskan, bukan tidak mungkin kehancuran ini akan terus meliputi kamu. Jadi harus berhati-hati. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Virgo, ada kartu The Chariot dan ada kartu Nine of Cups. Di sini kalau bisa saya katakan, seorang Virgo itu walaupun sudah tahu bakalan tersakiti oleh yang namanya keadaan, tetapi entah bagaimana seorang Virgo ini masih terus memaksakan yang namanya bertahan di dalam suatu keadaan tersebut. Hal ini sebenarnya ada positifnya dan negatifnya juga gitu loh. Tetapi kalau kamu tuh udah tahu kamu tersakiti, kamu itu masih tetap memaksa bertahan dengan keyakinan kamu, meskipun kamu tahu keadaannya bahwa endingnya akan seperti apa, endingnya menyakitkan bagi kamu, tetapi kamu masih tetap memaksakan bertahan. Nah, ini adalah kelemahan yang sangat terlihat jelas di akhir bulan Maret tahun 2020 ini. Tetapi di sini ada kartu Nine of Cups. Dari sisi rezeki sepertinya kamu sedang berusaha untuk menentukan langkah bagaimana untuk mengatur keuangan kamu agar ada pemasukan tambahan, ada pemasukan dari tempat yang lain untuk bisa menutupi lubang yang cukup besar di dalam kondisi finansial kamu. Maka nggak heran di situ ada kartu The Chariot yang memaksa kamu untuk terus bekerja keras, untuk terus bekerja cerdas, dan untuk bekerja ikhlas. Dalam hubungan asmara pun sepertinya kamu lebih cenderung seperti ini. Kenapa seperti ini? Kamu lebih cenderung mengalah dan mengamati kondisi. Ketika pasangan kamu sedang dalam kondisi emosi, kamu cenderung diam dan mengalah sampai pasangan kamu selesai emosi, baru kamu akan naik untuk bertanya, apa sih sebenarnya yang membuat kamu emosi? Apa sih sebenarnya yang salah? Ayo kita selesaikan sama-sama. Nah, ini adalah sisi positif buat kamu yang punya zodiak Virgo dari sisi asmara. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Virgo, untuk zodiak Libra di hari Sabtu ini ada kartu Knight of Wands dan ada kartu The Magician. Akan ada keajaiban-keajaiban yang menaungi kamu di hari Sabtu ini. Ternyata keajaiban itu kalau bisa saya lihat adalah soal keuangan. Artinya apa? Walaupun keuangan kamu saat ini sedang hampir kritis, tetapi ternyata ada tangan malaikat yang menyelamatkan kondisi keuangan kamu. Setidaknya di akhir bulan Maret ini kondisi keuangan kamu tidak terlalu buruk-buruk amat gitu loh. Tetapi walaupun seperti itu, kamu harus sadar diri. Ada kartu Knight of Wands yang harus memaksa kamu bekerja keras, melangkah maju tanpa menghiraukan omongan-omongan orang di sekitar kamu. Fokus kamu adalah bagaimana kamu bisa membahagiakan diri kamu sendiri dan orang-orang yang kamu sayangi. Jangan terlalu memaksakan orang lain untuk menyukai kamu, karena itu akan sangat melelahkan buat kamu. Yang terpenting kamu berjalan di atas rel koridor kamu tidak menyakiti orang lain dan kamu tidak mengambil hak orang lain. Itu adalah hal yang paling penting yang kamu harus lakukan di hari Sabtu ini, atau khususnya wabilah khusus di akhir bulan Maret tahun 2020 ini. Ketika kamu bisa melakukan itu semua, maka kebahagiaan kamu akan mencuat di bulan April tahun 2020 nanti. Amin. Oke. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Libra ada zodiak Scorpio. Seperti apa ramalan untuk Scorpio? Ada kartu King of Wands dan ada kartu Three of Cups. Di sini artinya apa? Di dalam hubungan asmara sepertinya kamu harus mengamati tiga hal dalam hubungan asmara kamu. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi dengan pasangan harus berdasarkan saling jujur, keterbukaan, dan menemukan solusi. Kenapa saling jujur? Karena kalau kamu bisa saling jujur dengan pasangan, maka semua itu akan menjadi open minded, terbuka. Nah, ketika itu semua sudah terbuka, maka itu tadi akan menemukan solusi di tengah permasalahan yang kamu hadapi dengan pasangan. Kemudian yang kedua adalah menyamakan pikiran. Ketika pikiran kamu dengan pasangan itu selaras, maka untuk menjalani kehidupan asmara ke depannya itu akan lebih enak dan lebih nikmat. Tetapi ketika pemikiran itu berbeda, yang ada malah akan terjadi perbedaan pendapat yang malah bisa menimbulkan suatu permasalahan di dalam kehidupan asmara seorang Scorpio. Kemudian yang ketiga adalah saling mengisi satu sama lain. Ketika Scorpio ada kekurangan, pasangan kamu mengisi. Ketika pasangan kamu ada kekurangan, maka
Scorpio yang mengisi, maka untuk kebahagiaan di dalam hubungan asmara kamu akan sangat-sangat terlihat di bulan Maret ini masuki bulan April tahun 2020 nanti. Kondisi keuangan di hari ini cukup stabil di hari Sabtu ini, tetapi harus tetap berhemat walaupun pengeluaran agak sedikit bisa kamu kekang, tetapi kamu juga harus waspada dengan pengeluaran-pengeluaran kejutan dalam pengeluaran ini harus kamu waspadai, jangan sampai ada pengeluaran yang tidak terduga. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2020. Kemudian selanjutnya yang terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu Ten of Swords dan ada kartu The Strength. Seharusnya kamu ya Sagittarius, kamu itu nggak usah melihat ke belakang lagi alias melihat ke masa lalu. Kalau kamu sudah tahu masa lalu kamu itu menyakitkan, untuk apa kamu melihatkan kembali ke sana lagi? Kecuali kamu tuh ketika melihat masa lalu kamu itu untuk melihat seberapa jauh kamu sudah melangkah. Kamu tengok ke belakang, oh ternyata aku sudah sejauh ini. Berarti kan kamu sudah bisa melalui banyak rintangan dan hambatan di dalam kehidupan kamu. Sampai pada titik ini berarti kamu sudah melewati beribu-ribu yang namanya masalah, berjuta-juta yang namanya hambatan. Berarti kamu hebat sekali dong bisa sampai pada titik ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kamu mau melangkah maju ke depan atau kamu berhenti dan menengok ke belakang dengan masa lalu kamu yang menyakitkan. Semua pilihannya ada di kamu. Kalau kamu mau melangkah maju ke depan, ya sudah, abaikan masa lalu kamu, jadikan itu preferensi untuk melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah. Dan jangan kembali lagi ke masa lalu, karena kalau kamu sering yang namanya kembali ke masa lalu, maka perjalanan hidup kamu itu akan stagnan di situ terus. Nah, kalau kamu di situ terus, bagaimana kamu bisa menuju yang namanya perubahan? Padahal dalam sisi keuangan kamu saat ini sedang dalam kondisi yang butuh yang namanya perubahan. Begitu pula dengan hubungan asmara kamu. Hubungan asmara kamu juga butuh yang namanya perubahan. Perubahan untuk apa? Perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau kamu masih melihat masa lalu, bagaimana itu semua bisa berubah? Karena bumi ini berputar dan kamu bukan porosnya gitu loh. Jadi kamu harus sadar terhadap hal itu. Oke? Pokoknya tetap semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke? 12 zodiak sudah saya bacakan dan saat ini seperti biasa saya akan bacakan ramalan buat kamu yang lahir di tanggal 28. Sepertinya di sini ada yang namanya kebimbangan kamu dalam melangkah maju ke depan. Kalau bisa saya lihat sepertinya yang harus kamu lakukan adalah dari soal rezeki. Kalau dari soal rezeki sepertinya kamu harus menyadari bahwa yang namanya manusia itu pasti punya jatah rezekinya masing-masing. Jadi kamu nggak usah mengkhawatirkan soal rezeki kamu. Meskipun ada yang berusaha untuk meniru usaha kamu, menyamai usaha kamu, tetapi yang namanya rezeki itu nggak bisa ditiru. Jadi boleh jadi kamu tukang nasi goreng misalnya, di sebelah kamu ada tukang nasi goreng, sebelahnya lagi ada tukang nasi goreng, tetapi yang namanya rezeki itu nggak mungkin bisa tertukar, nggak mungkin bisa keliru. Yang penting kamu harus terus semangat maju ke depan untuk mencari rezeki dan jangan ada kebimbangan di dalam urusan apapun itu. Kamu harus tetap teguh di dalam yang namanya pendirian kamu untuk bisa sampai kepada tujuan kamu. Ingat, percaya sama Tuhan bahwa rezeki kamu itu tidak akan tertukar dan tidak mungkin tertukar. Oke? Buat kamu yang lahir di tanggal 28 dan buat kamu yang mendengarkan ini, percaya bahwa yang namanya rezeki tidak akan tertukar. Itu yang harus kamu yakini, itu yang harus kamu jadikan prinsip, dan itu yang harus kamu jadikan semangat kerja, etos kerja untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Oke? Itu adalah ramalan buat kamu yang lahir di tanggal 28. Oke, semua zodiak sudah saya bacakan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Tetap semangat menjalani kehidupan di saat ini, jaga kesehatan dan stay safe ya. Semoga ini semua segera berakhir dan kita bisa menjalani kehidupan secara normal kembali. Buat kamu yang mau request silahkan tulis di kolom komentar, dan buat yang mau bertanya bisa menghubungi Facebook Zodiak Harian, Instagram @ramalan_zodiakmu. Bisa bertanya apa saja sesuai dengan keinginan kamu, dibatasi maksimal 2 pertanyaan ya, karena kami juga sedikit kerepotan karena banyak yang bertanya. Oke, jadi kalau buat kamu yang baru kirim pesan, kalau kami pesannya balasnya agak lama, tolong dimaklumi karena kami cuma berlima, dan jam operasional kami mulai dari jam 10 sampai dengan jam 5 sore. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Untuk urut-urutannya bisa dibaca di deskripsi ya. Jadi buat kamu yang mau kritik dan saran silahkan komentar, dan buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, jangan lupa untuk subscribe channel Zodiak Harian, like, komen, dan share. Zodiak Harian adalah satu-satunya di Indonesia yang paling aktif memberitakan tentang zodiak. Di channel YouTube Zodiak Harian, Facebook Zodiak Harian, fanspage ya, yang membernya 969 sekian, dan untuk Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Selamat menikmati akhir pekan. Kita bekerja dari rumah, stay safe dan lekas sembuh untuk Indonesiaku. Semoga ini semua segera berlalu dan kita bisa menjalani kehidupan yang majemuk dan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, terima kasih.